Coba deh bayangin, ada sebuah roller coaster ekonomi yang berjalan selama 25 tahun penuh di salah satu provinsi kita yang paling unik. Nah, itulah ceritanya Nusa Tenggara Timur. Ini tuh kisah soal perjuangan, transformasi, dan ya tantangan yang kayaknya nggak ada habisnya. Jadi pertanyaan utamanya gini, emang bisa ya sebuah wilayah kepulauan yang tadinya terisolasi mengubah nasib ekonominya cuma dalam satu generasi? Perjalanan NTT selama 25 tahun terakhir ini seolah-olah coba menjawab pertanyaan itu, dan jawabannya, ternyata nggak sesimpel itu. Biar kebayang perubahannya, kita lihat aja perbandingannya langsung. Dulu, di awal tahun 2000-an, kalau kita ngomongin NTT, yang kepikiran itu ekonomi terpencil, pertanian seadanya. Sekarang, wah beda banget. Kita lihat NTT sebagai pusat pariwisata yang super sibuk, sektor jasanya juga makin beragam. Transformasinya sih luar biasa, tapi di balik semua itu, malah muncul tantangan-tantangan baru yang nggak kita duga sebelumnya. Oke, yuk kita mulai dari babak pertama. Dari awal banget, kita balik ke dekade pertama tahun 2000-an. Nah, ini adalah masa-masa yang penuh gejolak. Ekonomi NTT di masa itu ibaratnya kayak kapal kecil yang lagi diombang-ambing badai. Gini, fondasi ekonomi NTT waktu itu bener-bener rapuh. Bayangin aja, mereka sepenuhnya bergantung sama pertanian tak ada hujan. Artinya apa? Nasib ekonomi itu ditentukan sama langit. Sekali aja musim kering datang, itu udah bisa jadi bencana. Belum lagi, karena NTT itu wilayah kepulauan, kenaikan harga BBM sekecil apapun dampaknya langsung berasa banget. Langsung menghantam daya beli masyarakat sampai ke pelosok-pelosok. Dan ekonomi di tahun-tahun awal ini, wah beneran kayak roller coaster. Sempat ada pemulihan dikit, terus melambat lagi. Puncaknya itu di tahun 2005. Waktu ekonominya tiba-tiba anjlok drastis, sebelum secara mengejutkan langsung melambung lagi setahun kemudian. Ini bukti nyata betapa nggak stabilnya kondisi waktu itu. Nah, tahun 2005 ini momen kuncinya. Waktu itu, sebagian besar wilayah Indonesia lagi nikmatin yang namanya commodity boom, ya kan? Ekonomi nasional tumbuh kenceng banget, 5,68%. Tapi NTT malah terpuruk di angka 3,42%. Ini bukti telak gimana kenaikan BBM plus kekeringan bisa langsung melumpuhkan ekonomi yang belum punya banyak pilihan. Kesenjangannya kelihatan jelas banget. Tapi kemudian, segalanya mulai berubah. Kita sekarang masuk ke babak kedua. Sebuah era di mana ada dorongan besar dari pemerintah pusat yang benar-benar mengubah peta permainan ekonomi di NTT. Era ini tuh dikenal sebagai dorongan besar atau big push. Jadi pemerintah pusat itu menggelontorkan dana gede-gedean buat ngebangun fondasi ekonomi modern di sana. Ada 7 bendungan strategis, jalan-jalan baru, bandara modern, yang akhirnya pelan-pelan mulai menyatukan pulau-pulau yang tadinya terisolasi. Dan ternyata, efeknya itu lebih dari sekedar beton dan aspal loh. Lihat deh angka ini, gila banget, 16,34%. Itu pertumbuhan sektor jasa keuangan di pertengahan 2016. Artinya apa? Artinya duit mulai berputar. Bank, akses kredit, akhirnya mulai masuk ke pelosok-pelosok, gak cuma numpuk di kota besar aja. Terus, muncullah mesin penggerak ekonomi yang baru dan, wah, kuat banget, pariwisata. Pertumbuhan yang hampir 20% di sektor hotel dan restoran, ini jadi bukti ledakan pariwisata. Apalagi setelah Labuan Bajo ditetapkan jadi destinasi super prioritas. Inilah wajah baru ekonomi NTT. Dan inilah puncaknya, tahun 2019 jadi momen yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama pertumbuhan ekonomi NTT, akhirnya berhasil melampaui rata-rata nasional. Semua investasi infrastruktur, ledakan pariwisata, itu akhirnya terbayar lunas. Sayangnya, tempat di puncak kejayaannya, NTT justru harus menghadapi ujian terberat. Babak ketiga ini cerita tentang gimana kemajuan yang udah diraih dengan susah payah itu dihantam sama badai yang benar-benar sempurna. Kenapa dibilang badai sempurna? Soalnya ini pukulan ganda. Pertama, datang pandemi COVID-19 yang langsung mematikan mesin ekonomi terbarunya, yaitu pariwisata. Terus, pas lagi terpuruk-terpuruknya, siklon tropis Seroja datang menerjang, menghancurkan lahan pertanian dan infrastruktur. Benar-benar pukulan ganda yang telak. Akibatnya, ya bisa ditebak, jalur pemulihan ekonomi NTT jadi nggak seperti yang kita harapkan. Bukan pemulihan bentuk V yang cepat balik lagi, tapi malah jadi bentuk L. Maksudnya apa? Maksudnya, setelah jatuh dalam banget, proses buat bangkit lagi itu jadi lambat dan penuh perjuangan. Kerusakan modal UMKM, aset fisik yang hancur karena badai, itu semua butuh waktu lama banget buat pulih. Nah, ini angkanya biar kelihatan seberapa parah kerusakannya. Di akhir 2020, ekonomi NTT itu minus 2,27%. Sektor transportasi dan pariwisata yang tadinya jadi bintang,
sekarang malah anjlok dengan pertumbuhan negatif sampai 2 digit. Mesin ekonomi yang baru dibangun itu seolah-olah mati mendadak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, kita lihat kondisi NTT hari ini. Sebuah realitas baru yang penuh dengan pertumbuhan, tapi di sisi lain juga penuh paradoks dan kerapuhan. Dan disinilah letak ironisnya. Meskipun sekarang ekonominya mulai tumbuh lagi, proses pemulihan ini justru malah membuka sebuah kebenaran yang pahit. Ternyata, fondasinya nggak sekuat yang dibayangkan. Masalah-masalah lama yang tadinya tersembunyi, sekarang malah muncul lagi ke permukaan, bareng sama kerentanan-kerentanan yang baru. Nah, ini dia, pertanyaan inti yang bikin banyak orang bingung. Datanya nunjukin kualitas hidup membaik, ekonomi juga bergerak. Tapi, kenapa ya angka kemiskinan kok kayaknya nggak mau turun-turun? Inilah paradoks utama pembangunan NTT saat ini. Paradoksnya kelihatan jelas banget di sini. Di satu sisi, indeks pembangunan manusia atau IPM-nya terus membaik. NTT bahkan udah berhasil keluar dari kategori IPM rendah. Tapi di sisi lain, lihat deh, angka kemiskinan seolah-olah nggak bergerak. Mandek di kisaran 20%. Ini sinyal yang kuat banget kalau kue pertumbuhan ekonominya itu nggak terbagi secara merata. Salah satu akar masalahnya mungkin ada di sini. Coba lihat, 2/3 dari anggaran belanja NTT itu ternyata bukan dari pendapatan lokalnya sendiri, tapi dari transfer dana pemerintah pusat. Ini kan menciptakan sebuah ketergantungan fiskal yang gede banget, dan pastinya berisiko. Dan risiko dari ketergantungan itu sekarang mulai jadi kenyataan. Di tahun 2025, belanja pemerintah yang selama ini jadi motor penggerak utama, malah terkontraksi tajam. Di saat yang sama, pengangguran malah naik. Ini sinyal bahaya loh. Sinyal kalau model pertumbuhan yang sekarang ini mungkin udah nggak efektif lagi. Iya, kesimpulannya pas banget untuk merangkum tantangan utamanya. Model yang cuma ngandelin proyek-proyek pemerintah kayaknya udah sampai di titik jenuhnya. NTT sekarang butuh mesin pertumbuhan baru yang digerakin sama sektor swasta biar bisa naik level. Jadi, inilah potret NTT setelah 25 tahun. Fondasi berupa jalan, bendungan, dan bandara memang udah dibangun. Tapi dengan angka kemiskinan yang masih tinggi dan ketergantungan yang besar pada dana pusat, pertanyaan besarnya tetap sama. Fondasi ini, apa cukup kuat buat menahan badai ekonomi berikutnya? Jawabannya nanti akan menentukan nasib NTT di masa depan. Ekonomi NTT saat ini ibarat rumah yang baru selesai direnovasi, fondasi dan tiangnya, yaitu infrastruktur seperti bendungan dan bandara, sudah berdiri kokoh, tapi rumah ini masih kosong. Perabotan seperti industri pengolahan dan sumber daya manusia yang terampil masih belum ada. Masalahnya, listrik untuk rumah ini, yaitu anggaran pemerintah, diperkirakan nggak stabil di tahun 2025 nanti. Selama ini, NTT terlalu bergantung pada listrik dari tetangga. Maksudnya, dana transfer dari pemerintah pusat. Kalau terus begini, saat pasokan dari pusat terganggu, lampu di rumah kita bisa redup kapan saja. Solusinya, NTT harus segera pasang panel surya sendiri, yaitu dengan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PEP. Dengan begitu, kita bisa mandiri dan nggak perlu khawatir lagi kalau listrik dari pusat mati. Ini adalah kunci agar rumah ekonomi NTT bisa terus terang dan berkembang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya.